Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Nahdlatul Ulama adalah ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah spirit, ruh daripada jasad ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Dan di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah tidak ada taqdisul qabri, mengagungkan kuburan. Kemudian haul bukan baca yasin, tapi jalan-jalan baris-baris begitu, pakai kacamata hitam, dengan payung-payung yang diputar-putar. Ini tradisi-tradisi Syiah. Seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dan saya anjurkan kepada yang mendustakan, bicarakan di rumah dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik. Tidak boleh. Ada satu orang tadi saya katakan apa? Kepada untanya Nabi Muhammad harus kita sayang menghormat. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sendal kiai kita jaga, ayam kiai kita jaga, kambing kiai kita jaga. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media, katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan kepada di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap cinta kepada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka. Kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Demikian, walakum minkum. Ini lagi malah ada pedangdut, udah tua, renta, bau tanah, pakai fitnah habaib. Apa fitnahnya? Oh, itu doktrinnya Ba'alawi, doktrinnya Habib. Habib itu mau dia mabok, kayak mau dia maksiat, pasti masuk sorga. Roma, kamu jangan asal ngomong. Yang ngomong begitu Habib siapa? Hah? Habib siapa yang ngomong? Kalau ada Habib berbuat dosa, mabuk, melatur, zina, maksiat, pasti masuk surga. Siapa yang ngomong Habibnya? Bawa ke sini. Muridnya Habib Salim Jindan ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat,
didikan Habib Salim Jindan. Man baru buka lo man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Dijamin sama Habib Salim. Habaib dan kiai mau kalian pecah belah, sok merasa paling pintar. Apa yang telah kalian perjuangkan? Ha? Udah masuk penjara, udah pernah ditembak, udah pernah mau dibunuh. Ini baru datang anak kencing belum lurus, sok-sokan mau membatalkan nasab habaib. Dibilang mujaddid. Saya sudah mengatakan udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Balai Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal Persatuan Umat. Yang nyusun buku ini Al-Faqir Muhammad Hanif Al-Attas. Ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan? Siap bubarkan? Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan. Yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan. Yahudi kan para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang aja. Nggak usah lagi kita ribut-ribut soal nasab. Yang mau ngakuin silakan, nggak mau ngakuin nggak apa-apa, saudara. Nah, nanti kan ada pengadilan Allah di akhirat. Nah, nanti kita lihat saja siapa yang disambut oleh Nabi dan siapa yang nggak disambut oleh Nabi. Nabi nggak bakal sambut orang-orang yang membenci anak cucunya, saudara. Nabi nggak bakal berikan senyum kepada orang-orang yang benci kepada anak cucunya, saudara. Dan Nabi, saudara, akan menyambut siapa saja dari umatnya yang cinta kepada ahlul baitnya dan cinta kepada para sahabatnya. Insya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh Nabi, diberikan syafaat oleh Nabi agar kita bisa masuk surganya Allah dan kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, habaib, memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar enggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Bahaya. Ba'alawi ini bukan hanya terkait nasab, jadi terkait ajaran-ajaran yang hari ini kita saksikan. Ada ajaran-ajaran yang tidak Nahdlatul Ulama style, lebih kepada ajaran-ajaran migran yang
rupanya ingin disebarkan di tengah-tengah kalangan Nahdlatul Ulama, seperti pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Nahdlatul Ulama itu tukang ziarah, tapi ziarahnya Nahdlatul Ulama adalah ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai dengan syarak, yaitu adalah dzikril maut, untuk mengingat mati, tadzkiratun lil maut. Tetapi kita saksikan cara ziarahnya para Ba'lawi ini, cara-cara takdisul qabri, mengagungkan kuburan yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama selama ini. Jadi kita sering ziarah, tetapi ziarah sekedar ziarah, tidak menjadikan kuburan sebagai basis daripada kegiatan. Tapi hari ini warga Nahdliyin ini ditarik seperti kaum Syiah. Coba lihat, kalau haul mereka bukan hanya berziarah, tetapi juga tazyinul qabri, menghias kuburan seperti kue tar. Payungnya diselimuti oleh kembang-kembang yang hampir tidak kelihatan payungnya. Makamnya juga nggak kelihatan makamnya. Mereka berkumpul, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk. Ya, kemudian mengadakan acara zikir-zikiran juga, seperti mereka berdiri dengan membungkuk-bungkukkan kepala, sering kita lihat itu. Nah, ini seperti orang-orang Yahudi itu ketika mereka di tembok ratapan. Kemudian ada prosesi dalam haul itu, mereka berjalan bersama-sama. Jadi berjalan bareng-bareng gitu, ada yang dipayungi. Itu tradisi-tradisi kaum Syiah Rafidhah. Tradisi kaum Syiah yang sesat, yang coba hari ini kemudian dimasukkan seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Sama sekali ajaran ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama adalah ajarannya adalah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Saya pernah mengatakan di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdliyah, Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi Ahli Sunnah wal Jamaah fi Indonesia. Hiya nurun muktabasun min anwaril hikamil aliyah wa tara'iqil mustaqimah والبصائر اللائحة والمفاهيم الدقيقة والأسرار الغالية ورثه الأولياء التسعة وغيرهم من الدعاة الجهبذة ذوي العلوم الظاهرة والباطنة ذو لا ينظرون إلى ظواهر الأشياء إلا مع الإنصاف ببواطنها ولا يخاطبونهم الجهلاء إلا قالوا سلاما. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah ruhun li jasadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia adalah spirit, ruh daripada jasad Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Dan di dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ada takdisul qabri, mengagungkan kuburan. Kemudian haul bukan baca Yasin, tapi jalan-jalan baris-baris begitu, pakai kacamata hitam, dengan payung-payung yang diputar-putar. Ini tradisi-tradisi Syiah. Tidak boleh Nahdlatul Ulama ikut-ikutan. Warga NU harus diberikan sebuah pencerahan bahwa semacam itu bukan tradisi Nahdlatul Ulama. Tidak diajarkan oleh Mbah Hasim, tidak diajarkan oleh Mbah Bisri, tidak diajarkan oleh Mbah Wahab, tidak diajarkan oleh Kiai Hasan Dipo, tidak diajarkan oleh Mbah Asnawi Kudus, tidak diajarkan oleh Mbah Nawawi Sidogiri, tidak diajarkan oleh Mbah Abdul Halim Majalengka. Nah, ini baru muncul hari-hari ini warga Nahdlatul Ulama kemudian diajari praktik-praktik Syiah, mencium-cium kuburan kayak pacarnya. Mending kalau kuburannya asli, ya kadang kuburannya palsu, dicium makamnya itu, nisannya habis itu. Bukan hanya orang-orang awam, saya pernah lihat foto seorang menteri dari NU lagi, karena dia minal kabain, sebagian dari kibin-kibin, menteri ini mencium-cium batu nisan seperti mencium istrinya. Ini sungguh memalukan orang-orang yang katanya mempunyai intelektual di atas rata-rata, tetapi kemudian mempunyai mental-mental di bawah nadir masyarakat awam sekalipun. Karena kan banyak sekarang ini dari masyarakat kita yang sudah tersadarkan. Mayoritas masyarakat kita sudah sadar ajaran-ajaran Balawi, tapi ada seorang menteri, saya berikan inisial NW, yang dia minal kabain, termasuk dari para kibin-kibin, yang kemudian memperlihatkan di hadapan publik bagaimana dia betul-betul telah tersedot ruhaninya menjadi seorang kibinun hakikiyun. Kibinun hakikiyun ini adalah kibin sejati yang dia badala ruhahu wa jasadahu li Ba'lawi alladzina yuzayyifuna nasabahum
muntasiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat memalukan. Ajaran yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama sekarang masuk menginfiltrasi warga-warga Nahdiyin sehingga seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Ini orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad dulu itu mengkritik tentang khurafat-khurafat itu bukan kepada Nahdlatul Ulama sebenarnya. Itu lebih terhadap ajaran-ajaran Ba'lawi di masa itu. Tapi karena Nahdlatul Ulama itu merasa dia juga ziarah, akhirnya merasa itu menjadi sasaran juga. Sebenarnya ketika kita perhatikan hari ini, karena orang-orang Al-Irsyad itu mengetahui kelakuan mereka di Yaman, akhirnya mereka membuat statuta, membuat sebuah sikap-sikap keagamaan yang anti terhadap khurafat, karena mereka sudah sering mendengar khurafat-khurafat itu ketika belum bermigrasi ke Indonesia. Nah, disinilah yang saya katakan tadi di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdiyah, bahwa Nahdlatul Ulama merupakan ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Dia adalah ruh bagi jasad ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Apabila ruhnya telah terkontaminasi dan terinfiltrasi ajaran Syiah, Rafidhah semacam itu, ini berbahaya. Mencium-cium nisan, memberikan penghormatan terhadap kuburan jadi seakan-akan menjadi berhala. Ya, padahal kita ketika ziarah, saya tuh sering ziarah ke Wali Songo membawa para santri, ya sekedar ziarah, kita baca Yasin, kita mendoakan mereka yang ada di dalam kuburan, kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, setelah itu selesai. Nah, tidak kemudian menerjemahkan seakan-akan kita ini menyembah kuburan. Nah, ini kesan dari apa yang kita saksikan di media massa. Ba'lawi ini senantiasa menjadikan makam kuburan ini sebagai basis kegiatan mereka, pusat kegiatan mereka adalah kuburan. Jadi yang kita saksikan agama ini kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi sebuah firqah kuburiyah. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang katanya dia harus tatawur, dia harus tawassut, dan dia harus manhaji. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama itu adalah nurun muktabasun, cahaya yang diambil min anwaril hikamil aliyah, dari cahaya-cahaya kebijaksanaan yang tinggi, kearifan-kearifan yang tinggi yang berbasis terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, bukan nilai-nilai luhur kaum Syiah yang meninggikan dan memuja kuburan. Kemudian wat tara'iqil mustaqimah, jalan-jalan yang lurus. Di dalam Islam ini kan ada tariq, ada Mu'tazilah, ada Mu'attilah, ada Mujassimah, ada Jahmiyah, ada Musyabbihah, ada Wahhabiyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Nah, yang paling lurus menurut kesimpulan para guru-guru kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah ala ma dhahaba ilaihi Abul Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansurin Al-Maturidi. Tetapi hari ini kita saksikan di Nahdlatul Ulama, warga-warganya banyak yang ikut-ikut bukan alama dhahaba ilaihi as-salafun as-salih,